Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi pembahasan panjang tentang urutan tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro, di mana dukhon atau peristiwa munculnya kabut asap termasuk di dalamnya. Durasi videonya panjang karena saya ingin membahasnya secara tuntas. Artinya tanpa harus dilimit oleh durasi ideal sebuah video yang biasanya sekitar 10 menit. Termasuk juga karena saya ingin menggunakan penjelasan yang lebih mudah dimengerti daripada dibuat singkat tapi membingungkan. Dukhon yang dalam bahasa Indonesia atau Melayu berarti asap atau smoke dalam bahasa Inggris, termasuk dalam tanda kiamat kubro yang disebutkan secara khusus dalam Al-Quran. Ini berbeda dengan tanda-tanda lain semisal kemunculan Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam yang secara harfiah tidak disebutkan dalam Al-Quran. Meskipun tanda-tanda itu banyak disebutkan dalam berbagai hadis Nabi. Hikmahnya mengapa demikian tentu saja hanya Allah yang lebih tahu. Manusia hanya berupaya menemukan hikmah-hikmah tersebut. Kemungkinan hikmahnya ini adalah termasuk ujian dari Allah untuk menentukan siapa yang menerima keduanya, yakni mereka yang menerima Al-Quran dan hadis Nabi secara benar, dan siapa yang pilih-pilih, hanya mau menerima apa yang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Di samping itu, penyebutan suatu tanda dalam Al-Quran juga untuk memberikan penegasan bahwa deskripsi yang disebutkan dalam Al-Quran itulah yang benar, atau yang benar seperti itu, untuk menyikapi di saat ketika manusia dari berbagai agama atau kelompok ternyata berselisih dalam perkara tersebut. Contoh ini mudah terlihat dalam tanda-tanda kiamat lainnya yang juga disebutkan dalam Al-Quran, seperti keluarnya dabah atau binatang yang berbicara pada manusia dan serangan Ya'juj Ma'juj. Kedua tanda itu pada akhirnya diperselisihkan manusia, karena pada saat sekarang ternyata versi dua agama besar lainnya, yakni Kristen dan Yahudi, sangat berbeda dengan versi Islam. Walaupun itu terjadi disebabkan perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh umat kedua agama tersebut. Dalam pandangan sebagian kelompok Kristen, yang dimaksud binatang yang memberi metre, yakni tanda 666 yang akan muncul pada manusia, sangat bervariasi. Ada yang menganggap itu adalah sistem barcode, chips yang ditanamkan pada tubuh manusia, atau memang seorang manusia juga, yakni nabi palsu yang mendukung antikris alias Al-Masih Dajjal, dan jarang dari mereka yang menganggapnya benar-benar sebagai binatang secara harfiah. Sementara Ya'juj Ma'juj yang disebut Gog and Magog tidak pernah dianggap sebagai sebuah kelompok bangsa yang dikurung di dalam tembok Zulkarnain sebagaimana pandangan Islam, tapi lebih banyak ditafsirkan pada bangsa-bangsa musuh negara Israel yang sekarang, yang mempunyai potensi untuk menyerbu Yerusalem dari arah utara, seperti Rusia ataupun Turki. Kasus perbedaan pandangan ini juga terjadi pada peristiwa terjadinya dukhon atau kabut asap yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat Ad-Dukhon ayat 10 hingga 11. Fartagib yauma ta'tis sama'u bidukhonim mubin, yagzan nasa hada adabun alim. Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhon atau kabut asap yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Perbedaan dengan agama lain dalam masalah dukhon atau asap, khususnya Kristen yang menyebutkan hal ini dalam kitab Wahyu, tidak terlalu mencolok dengan keyakinan Islam. Yang terlihat berselisih justru umat Islam sendiri dalam menentukan posisi dukhon dalam urutan tanda-tanda kiamat kubro. Meskipun demikian, perbedaan dan perselisihan itu mudah ditemukan pangkal penyebabnya, dan mudah pula ditentukan mana yang benar kelak. Perbedaan letak urutan terjadi karena isi berbagai riwayat dan hadis Nabi yang memang berbeda-beda. Atau boleh dibilang semua pendapat tentang hal ini memang memiliki dalil sendiri-sendiri berdasarkan riwayat-riwayat yang dijadikan rujukan. Tetapi pada prinsipnya perbedaan itu terjadi bukan karena sabda Rasulullah yang berbeda. Sebagai seorang utusan Allah, tentu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran yang saling berkaitan dan tak bertentangan satu sama lain. Para rawi atau periwayat hadislah yang kadang menyampaikannya berdasarkan apa yang dipahaminya,
yang kadang bisa terbalik dan terjadi beberapa kesalahan manusiawi. Disinilah peran penelitian terhadap hadis-hadis tersebut sangat diperlukan untuk menentukan mana yang paling mendekati kebenaran atau yang paling sesuai dengan penjelasan Rasulullah pada awalnya. Kebenaran mutlaknya sendiri sangat mudah ditemukan, karena kesemuanya akan dibuktikan oleh perjalanan waktu ketika peristiwa-peristiwa yang diberitakan benar-benar terjadi. Jadi di sini betapapun banyaknya teori yang beredar, yang terjadi pastilah hanya satu urutan berbagai kejadian yang akan dialami secara sama oleh semua umat manusia. Semua orang yang mengalami peristiwa-peristiwa itu kelak, entah itu Muslim, Kristen, Hindu, Yahudi, dan lainnya, akan melihat tokoh-tokoh akhir zaman dan mengalami peristiwa akhir zaman, semacam kedatangan Al-Mahdi ataupun peristiwa kabut asap atau dukhon dalam bentuk hakikat yang sama di satu waktu. Hanya sudut pandang dan persepsinya yang akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang dia percaya terhadap apa yang dia lihat dan didengarnya dari kejadian-kejadian tersebut. Tentu saja karena sebagian besar peristiwa-peristiwa akhir zaman yang menjadi tanda kiamat kubro ini belum terjadi, yang bisa dilakukan memang mempelajari dan membahasnya, mencoba membedah teori atau pendapat-pendapat tersebut, dan mencoba menentukan mana yang paling mendekati kebenaran. Sementara hasilnya atau fakta peristiwanya akan tetap berada pada kehendak Allah yang paling mengetahui semuanya. Pendapat pertama yang paling umum dan merupakan teori mainstream dari urutan tanda-tanda hari kiamat adalah seperti yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Wabil dalam kitab beliau Asratus Sa'ah. Dalam teori ini, dukhon atau peristiwa kabut asap yang menyelimuti bumi baru terjadi setelah masa turunnya Nabi Isa alaihissalam dan kehancuran Ya'juj Ma'juj. Urutannya yang pertama adalah kemunculan Al-Mahdi, kemudian disusul dengan keluarnya Al-Masih Dajjal, lalu turunnya Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal, kemudian serangan Ya'juj Ma'juj dan kehancuran mereka. Setelah itu terjadi 3 khosfun atau pelenyapan atau 3 gempa bumi di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Setelah itu terjadi asap atau dukhon yang menyelimuti bumi, lalu terbitnya matahari dari barat, dan keluarnya binatang dari perut bumi atau dabbah yang berbicara dan menandai manusia. Tanda terakhir adalah api yang mengumpulkan semua manusia ke tempat terkumpul mereka. Salah satu hadis Nabi yang mendukung pendapat ini adalah sebuah hadis panjang dalam kitab Sunan Al-Waridah fil Fitan yang menceritakan rangkaian peristiwa, dimulai dari kejadian di negeri Zuro, yakni negeri di wilayah timur yang terletak di antara sungai-sungai. Kemungkinan yang dimaksud adalah Afghanistan ataupun Irak. Kemudian kemunculan As-Sufyani di Damaskus, lalu kemunculan Suhaib bin Soleh dengan mengendari sesuatu yang disebut dabbah, yang kata ini berarti dalam bahasa Arab binatang atau binatang merayap, yang juga dipakai untuk menyebut kendaraan lapis baja atau tank, dabbaba. Lalu terjadi konflik dengan Sufyani, disusul pembaiatan Al-Mahdi yang bernama Ahmad bin Abdullah, kemudian pembenaman dan kekalahan pasukan As-Sufyani, perdamaian dan kerjasama dengan Rum hingga pengkhianatan dan peperangan mereka, penaklukan Konstantinopel dan Rumiyah, yakni kota Roma, keluarnya Dajjal, turunnya Isa putra Maryam alaihissalam membunuh Dajjal, hingga serangan Ya'juj Ma'juj dan kehancuran mereka oleh binatang semacam cacing atau ulat. Yang saya kutip di sini adalah teks yang dimulai dari kembalinya Isa Al-Masih ke Baitul Maqdis setelah Ya'juj Ma'juj dibinasakan. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan yang sangat lebat selama 40 pagi yang menyeret dan menenggelamkan mereka, yakni mayat Ya'juj Ma'juj, ke dalam lautan. Lalu Isa kembali ke Baitul Maqdis bersama orang-orang beriman yang menyertainya. Dalam keadaan demikian, nampaklah dukhon atau asap. Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah yang menjadi pertanda dukhon?" Beliau menjawab, "Akan terdengar darinya 3 soihah, suara yang sangat keras, dan dukhon akan meliputi apa yang ada di timur dan barat. Untuk orang-orang beriman, akibat yang menimpa mereka adalah pilek atau flu. Sedangkan orang-orang kafir, keadaannya seperti orang mabuk. Asap akan memasuki hidung, telinga, dan berada dalam tubuhnya dan duburnya. Dan terjadi pelenyapan di timur, pelenyapan di barat, dan pelenyapan di Jazirah Arab. Dan keluarlah dabbah atau binatang melata." Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah dabbah itu?"
Beliau menjawab, makhluk yang memiliki bercak dan berbulu, yang panjang tulangnya sejauh 60 mil. Tidak akan ditinggalkan siapa yang mencarinya, kecuali berjumpa dengannya. Dan yang melarikan diri darinya, pasti akan diketemukannya. Dia akan mencap orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Maka bagi orang-orang beriman akan ditinggalkannya dalam keadaan seperti bintang yang bercahaya. Dan tertulis mukmin atau orang beriman di antara kedua matanya. Adapun bagi orang-orang kafir akan dicap dengan noda hitam di antara kedua matanya. Dan tertulis kafir di antara kedua matanya. Dan akan keluar api dari laut Aden yang akan menggiring manusia ke tempat terkumpul mereka. Dan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, yakni arah barat. Akan terjadi di waktu itu malam yang panjang, terasa seperti 3 malam yang hanya disadari oleh orang-orang bertauhid Ahlul Quran. Salah satu dari mereka bangun dan membaca juz-juznya dan berkata, sungguh, malam ini terlalu cepat bagiku. Jadi dia meletakkan kepalanya, tidur, kemudian keluar dari tidurnya, dan kemudian beberapa dari mereka berjalan untuk menjumpai satu sama lain. Kemudian mereka akan berkata, apakah kalian juga merasakan keanehan seperti yang kita rasakan? Kemudian beberapa dari mereka berkata kepada yang lain, besok matahari akan terbit dari terbenamnya. Maka apabila matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, maka di waktu itu tidak berguna iman seseorang yang belum beriman sebelumnya, atau belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Maka Isa putra Maryam, salawat Allah atasnya, akan tinggal selama 40 sanah atau 40 tahun. Lalu Allah Azza wa Jalla akan mengirimkan angin yang sejuk dari arah Mekah, yang akan mengambil jiwa putra Maryam dan jiwa orang-orang beriman yang bersamanya. Maka yang tinggal hanyalah sejedak-jedak ciptaan yang tidak mengenal Tuhan dan tak pernah bersyukur dengan sebuah kesyukuran. Maka mereka tinggal selama waktu yang dikehendaki oleh Allah. Kiamat atau as-saah akan terjadi pada mereka dalam keadaan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Hadis ini memiliki banyak perbedaan dengan hadis-hadis lainnya dalam masalah urutan kejadian sesudah kehancuran Ya'juj Ma'juj. Yang konsisten adalah urutan kejadian sebelumnya, bahwa Al-Mahdi akan muncul terlebih dahulu, lalu disusul keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan serangan Ya'juj Ma'juj. Tetapi setidaknya itu adalah gambaran dan salah satu dalil dari pendapat yang meyakini bahwa Dukhon tidak akan muncul sebelum kedatangan Al-Mahdi, melainkan beberapa waktu sesudahnya setelah turunnya Isa putra Maryam alaihissalam. Pendapat kedua yang berkembang di masa kini dengan berbagai variasinya adalah teori yang menganggap sebelum kedatangan Al-Mahdi, dunia akan mengalami kehancuran besar terlebih dahulu, dan ini akan menyebabkan manusia akan kembali berperang dengan menggunakan senjata-senjata yang ada sejak zaman dulu, seperti pedang, panah, tombak, dan penggunaan kuda. Sedangkan penyebab kehancurannya bisa bermacam-macam. Ada yang menganggap karena perang nuklir, atau karena perang besar semisalnya yang menghabiskan seluruh persenjataan. Ada juga anggapan bahwa ini diakibatkan karena peristiwa pelenyapan atau gempa bumi, atau pembenaman yang menghancurkan di timur, di barat, dan di Jazirah Arab yang akan terjadi lebih dahulu. Atau anggapan bahwa ini disebabkan pula karena jatuhnya benda langit, semacam komet, meteor, asteroid yang menimbulkan dukhon atau kabut asap yang menimbulkan kehancuran dan memusnahkan teknologi. Bila diteliti secara dalil, tentu saja tak pernah ada istilah kemusnahan teknologi secara tekstual. Ini adalah istilah baru ketika pada zaman sekarang manusia mengalami perkembangan teknologi yang justru membuat senjata-senjata yang ada pada masa lalu seperti panah, pedang, tombak, dan sejenisnya hampir tak pernah lagi digunakan dalam pertempuran modern. Maka teori kemusnahan teknologi diajukan sebagai penjelas. Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dalam buku beliau Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wal Ashrati Sya'ah atau Ensiklopedia Akhir Zaman menyebutkan urutan kejadian tanda-tanda hari kiamat sebagai berikut. Yakni pertama adalah pembenaman atau pelenyapan di timur, kemudian pembenaman di barat, lalu dukhon atau kabut asap, kemudian pembenaman yang terjadi di Jazirah Arab menjelang munculnya Al-Mahdi, lalu kemunculan Al-Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Isa putra Maryam, Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari arah terbenamnya, keluarnya dabbah atau binatang melata yang berbicara pada manusia,
dan akhirnya api yang keluar dari jurang Aden atau angin yang mencampakkan manusia ke lautan. Masih banyak sebenarnya pendapat tentang urutan tanda-tanda kiamat lainnya. Yang saya sampaikan di sini hanya dua secara garis besar, yaitu pendapat mainstream yang saya kutip dari Syekh Yusuf Al-Wabil dan pendapat yang tengah populer khususnya di Indonesia yang bersumber dari buku Ensiklopedia Akhir Zaman tulisan Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Kalau yang saya yakini ketika membahas urutan tanda-tanda kiamat ini sebenarnya sangat simpel. Saya beranggapan bahwa pastilah ada satu atau beberapa riwayat yang menyebutkan urutan tanda-tanda kiamat secara runtut dari awal hingga akhirnya. Satu hadis yang saya yakini adalah penyebutan secara berurutan terdapat dalam hadis sahih riwayat Muslim yang berasal dari sahabat Hudzaifah ibnu Asid. Suatu ketika kami sedang berbincang-bincang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah kami dan bertanya, "Apakah yang sedang kalian bincangkan?" Dijawab, "Kami sedang membicarakan asy'ah atau kiamat." Dia bersabda, "Itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda atau ayat." Kemudian beliau menyebutkan ad-dukhan atau asap, dajjal, dabah, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Isa putra Maryam sallallahu alaihi wasallam, Ya'juj Ma'juj, dan 3 khusuf atau pelenyapan atau pembenaman, yakni pelenyapan di timur, pelenyapan di barat, dan pelenyapan di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Apabila riwayat tersebut digabungkan keseluruhannya dengan riwayat-riwayat kedatangan Al-Mahdi, urutannya adalah sebagai berikut. Terjadinya haddah atau dentuman yang sangat keras di era Sufyani menjelang munculnya Al-Mahdi. Kemudian pembenaman pasukan Sufyani saat menyerbu Al-Mahdi. Lalu era pemerintahan Al-Mahdi dan berbagai kejadian di masanya. Terjadinya Malhamah Kubro atau peperangan yang sangat besar melawan pasukan Rum. Jatuhnya bintang berekor yang menghancurkan kekuatan Rum dan menimbulkan kerusakan yang sangat besar yang menyebabkan kemunculan dukhon atau kabut asap akibat peristiwa itu. Keluarnya Dajjal, lalu keluarnya Dabbah, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Isa Al-Masih alaihissalam, serangan Ya'juj Ma'juj, kemudian masa kedamaian di era Isa Al-Masih alaihissalam, terjadinya 3 pelenyapan di timur, barat, dan Jazirah Arab, dan munculnya api dari Yaman yang akan mengiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Inilah urutan yang saya yakini lebih mendekati kebenaran. Dan berikutnya adalah beberapa tambahan penjelas mengapa urutan tersebut lebih memungkinkan terjadi. Penjelasan ini akan kita mulai dari pengertian as-sa'ah itu sendiri. As-sa'ah berarti waktu atau titik menentu saat sebuah peristiwa dimaksudkan. Seperti halnya jarum arloji menunjuk angka 12 ketika pukul 12 memang telah tiba. Dalam pembahasan tanda-tanda hari kiamat, kata as-sa'ah memang dimaksudkan pada peristiwa terjadinya kiamat atau kehancuran dunia atau kehancuran alam semesta. Tapi sebenarnya banyak riwayat yang menyebutkan penggunaan kata as-sa'ah yang dipakai secara berbeda. Semisal menyebut kematian manusia atau kematian suatu generasi, termasuk juga dipakai untuk menunjukkan pergantian waktu atau pergantian era. Contohnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut: "Asaddun nasi alaikumur rumu, wa innama halakatuhum ma'asa'ah." Manusia yang paling berat kalian hadapi adalah Rum, dan sesungguhnya kehancuran Rum bersamaan dengan as-sa'ah. Kalau Rum dianggap baru hancur pada saat kiamat kubro terjadi yang dikenal secara luas sebagai as-sa'ah, maka itu tidak sesuai dengan konteks peperangan yang dialami kaum muslimin. Mereka, kaum muslimin, bahkan tidak akan menjumpai as-sa'ah dalam pengertian kiamat kubro tersebut, karena sudah tidak ada lagi orang beriman pada waktu kiamat kubro terjadi. Yang dimaksud as-sa'ah dalam hadis tentang Rum itu adalah keadaan zaman ketika hitungan waktu mulai berubah, tidak stabil, sampai akhirnya hitungan waktu menetapi sistem barunya. Ini adalah saat ketika bintang berekor menubruk bumi yang merupakan batsyah atau hantaman yang sangat keras yang menghancurkan kekuatan Rum, menyebabkan dukhon atau kabut asap
dan mungkin menggoncangkan peredaran atau pergerakan bumi dan matahari. Sehingga waktu atau peredaran matahari di langit diberitakan tak stabil di zaman Dajjal yang muncul setelah peristiwa Dukhan. Boleh dibilang waktulah yang terputus atau terhenti, sehingga ada hari yang begitu panjang dan ada yang seperti hari-hari biasa. Sahabat Ubay bin Ka'ab berkata, musibah-musibah dunia adalah rum dan batsah, artinya hantaman yang sangat keras, atau dukhon, lalu terputusnya sesuatu. Itulah Dajjal. Keterkaitan bintang berekor dengan dukhon dan Dajjal terdapat dalam riwayat yang sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, manimtu barihata hatta asbahtu, qultu, lima, qalu, tola'al kaukabu dzanab, wa khasitu ayyakuna Dajjalu qad tarak. Aku tidak bisa tidur semalaman sampai waktu subuh. Aku, yakni periwayat hadis Ibnu Abi Mulaikah bertanya, kenapa? Beliau menjawab, telah muncul bintang berekor. Maka aku takut bahwa Dajjal telah keluar mengambil jalan. Dalam riwayat lain disebutkan, maka aku takut bahwa Dukhon telah keluar mengambil jalan. Athar Ibnu Abbas ini mengkaitkan kedatangan bintang berekor dengan Dajjal dan Dukhon. Sementara masa datangnya Dajjal dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa peredaran waktu tidak stabil pada waktu itu, sebagaimana sabda beliau ketika ditanya oleh para sahabat. Kulna, ya kan karena ini pula cukup logis bahwa terjadinya matahari terbit dari arah barat juga berlangsung di era yang bisa disebut sebagai era terputusnya waktu ini. Sampai perjalanan waktu itu akhirnya kembali berjalan stabil di saat turunnya Isa Al-Masih alaihissalam. Pendek kata, itu adalah kejadian-kejadian asa'ah atau perubahan waktu yang menjadi tanda-tanda asa'ah dalam artian hari kiamat kubro. Anggapan ini didukung oleh riwayat-riwayat yang mengkaitkan beberapa tanda-tanda seperti matahari terbit dari barat, dabah, dan dukhon dengan deskripsi yang identik, yakni membuat iman dan amal tidak berguna kecuali bagi mereka yang telah beriman dan beramal seperti itu sebelumnya. Istilah yang sering dipakai dalam hal ini adalah tertutupnya pintu taubat. Allah berfirman, Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salasun idha kharajna lam yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Tulu'u samsi min maghribiha wad-dukhan wad-dabatul ardi. 3 hal yang apabila telah muncul tidak bermanfaat keimanan seseorang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan dalam keimanannya. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dukhon atau kabut asap, dan dabatul ardi atau binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini disebutkan dalam riwayat Muslim juga dengan pergantian dukhon menjadi Dajjal. Jika dukhon atau asap juga ikut sertakan dalam tanda yang membuat keimanan seseorang yang belum beriman tidak berguna, maka sangat mustahil bahwa dukhon atau asap akan muncul pertama kali sebelum kedatangan Imam Mahdi, sebagaimana anggapan teori tentang kedatangan dukhon yang menyertai kehancuran teknologi yang sangat populer belakangan ini. Karena kedatangan Imam Mahdi justru untuk mengembalikan manusia dalam kebenaran, maka tentu saja taubat dan keimanan banyak orang akan diterima pada waktu kedatangan beliau. Barulah setelah dakwah dan seruan beliau tidak hanya ditentang, tapi juga diperangi oleh banyak manusia, khususnya bangsa Rum, maka Allah mendatangkan keputusan untuk menghukum mereka dan kelompok umat manusia yang memeranginya. Bukan hanya kekalahan dan kehancuran, tetapi taubat mereka tidak diterima dengan kedatangan tanda-tanda itu, dan pada akhirnya mereka akan mengikuti Al-Masih yang palsu atau Al-Masih yang pendusta, yakni Al-Masih Dajjal atau Antikristus. Karena hukuman yang setimpal bagi mereka yang menolak kebenaran adalah mengikuti kedustaan atau kepalsuan pada akhirnya. Jika mereka menolak Al-Masih yang benar, yakni Isa Al-Masih dengan segala deskripsi yang benar tentang kedatangannya, maka mereka akan mengikuti Al-Masih yang palsu atau Al-Masih Dajjal sebagai konsekuensinya. Saya berpegang pada asar Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang menyebutkan tertutupnya pintu taubat itu bersifat temporer atau sementara. Dia berkata, sesungguhnya taubat seseorang tidak diterima pada saat terbitnya, yakni matahari dari barat.
hingga terjadi soihah atau suara yang sangat keras yang membinasakan banyak orang. Barang siapa yang masuk Islam atau bertobat pada waktu itu, kemudian dia mati, maka tidak diterima taubatnya. Dan orang-orang yang bertaubat sudah itu, maka taubatnya diterima. Walau riwayat ini dikritik beberapa kalangan, namun asar tersebut terkait dengan riwayat Abu Amr Ad-Dani yang menyebut terjadinya soihah atau suara yang sangat keras sebanyak 3 kali sebagai tanda kedatangan dukhon. Artinya terjadinya dukhon dan terbitnya matahari dari barat itu boleh dibilang hampir bersamaan. Bisa jadi di bumi belahan timur terjadi suara yang sangat keras akibat jatuhnya bintang berekor yang menyebabkan dukhon atau kabut asap. Sedangkan di belahan bumi lain, misalnya Jazirah Arab yang tak ditimpa bintang berekor dan belum mengalami dukhon, mereka hanya mendengar suara benturan itu saja dan lebih dulu mengalami peristiwa terbitnya matahari dari arah barat. Apalagi ada hadis Nabi yang menyebut terbitnya matahari dari arah barat adalah tanda pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tanda-tanda yang keluar pertama kali adalah terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya dabbah atau binatang melata pada manusia di waktu duha. Maka apabila salah satu dari keduanya telah terjadi mendahului yang lainnya, maka yang lain akan mengikutinya dalam waktu yang dekat. Di sini baik dukhon, matahari terbit dari arah barat, dabbah, dan dajjal itu bisa disebut rangkaian tanda-tanda pertama, yang terjadinya bisa berbeda di berbagai belahan bumi yang mengalaminya, dan tanda-tanda itu menutup pintu taubat untuk sementara. Hikmah ditutupnya pintu taubat untuk sementara mungkin dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang beriman dari fitnah Dajjal, dan agar orang-orang yang menolak Al-Mahdi tetapi tidak memeranginya bisa memilih untuk tidak mengikuti Dajjal tetapi justru berusaha menjauhinya. Karena seluruh orang kafir yang mengikuti Dajjal akan dibinasakan oleh Isa putra Maryam alaihissalam, sebagaimana Dajjal sendiri yang dibunuh dengan tombak beliau. Setelah kemenangan Isa putra Maryam alaihissalam inilah pintu taubat kembali terbuka, dan sebagian besar manusia akan berbondong-bondong mengikuti kebenaran Islam. Perbandingan ditutupnya pintu taubat saat mengalami tanda-tanda dahsyat ini adalah seperti halnya ditutupnya pintu taubat ketika kematian datang dan nyawa sudah berada di tenggorokan. Taubat dalam keadaan seperti itu sudah terlambat dan tak diterima. Jadi, yang bisa dilakukan manusia yang belum bertaubat sebelum kedatangan tanda-tanda kiamat penutup taubat itu adalah berusaha tidak mati dan tidak mengikuti Dajjal ketika tanda-tanda penutup taubat itu sedang berlangsung. Ini adalah resiko karena mereka menyia-nyiakan waktu untuk berhijrah kepada Al-Mahdi dan akhirnya pintu taubat ditutup. Ketika suasana kembali tenang dan damai dengan kemenangan Isa Al-Masih, taubat mereka bisa diterima. Karena keadaannya bukan lagi seperti menghadapi kematian, tetapi sudah seperti kehidupan biasa sehari-hari. Memang banyak hadis yang menyebutkan letak beberapa tanda seperti dabbah, dukhon, ataupun terbitnya matahari dari arah barat di akhir kejadian. Di sini saya hanya bisa menjelaskannya sebagai bentuk persepsi perawinya terhadap hadis-hadis tersebut yang bisa kita pakai juga sebagai perbandingan atau ketika konflik di Jazirah, yakni wilayah yang meliputi Sam atau Suriah dan Irak, disebutkan dalam tanda-tanda menjelang kedatangan bintang berekor. Ini disebutkan dalam asar Ibnu Mas'ud. Akan keluar seorang lelaki di Al-Jazirah, yakni wilayah Sam dan Irak, yang akan menginjak manusia dengan suatu injakan dan menumpahkan darah. Kemudian setelah itu akan keluar seorang lelaki dari Khurasan, setelah membunuh saudaranya dari Bani Hashim yang dipanggil dengan nama Abdullah. Itu sekitar 40 tahun. Kemudian dia binasa. Dan akan saling menggantikan 2 orang lelaki dari Ahlul Baitnya yang dinamakan dengan nama yang satu. Lalu akan terjadi malhamah atau pertempuran di ukir Kufa, yakni Baghdad. Maka mereka zohir atau menang dengan pengorbanan dari khalifah. Kemudian akan terjadi tanda-tanda di Bani Asfar atau Rum yang dimulai dengan kedatangan bintang berekor. Itu akan bertolak dari mereka dan tidak kembali kepada mereka. Potongan akhir dari asar tersebut pernah saya kutip dalam video tentang bintang berekor sejak zaman Abbasiyah hingga kedatangan Tuhan. Dalam video itu juga saya sebutkan riwayat yang menyebutkan bahwa komet tersebut akan jatuh di wilayah timur dan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Wa najmul ladzi yurma bihi sihabun yanqudu minas sama' maha sawtun sadidun hatta yaqwa fil masriq wa yusibun nasa minhu bala'un sadid.
Dan bintang yang dilemparkan bersama gumpalannya lah api yang akan meluncur cepat dari langit bersama suara yang sangat keras hingga jatuh di wilayah timur. Dan ini akan menyebabkan manusia akan mengalami bencana yang sangat besar akibat peristiwa itu. Andai saja peristiwa kehancuran akibat bintang yang jatuh tersebut hendak dimaknai sebagai peristiwa kehancuran teknologi, yang saya lebih suka menyebutnya dengan istilah kelumpuhan peradaban suatu kelompok manusia untuk sementara, maka peristiwa itu terjadi sesudah kedatangan Al-Mahdi saat terjadinya Malhamah Kubro dengan Rum dan bukan sebelumnya. Maka berkenaan dengan hadis tentang Batsyah atau hantaman keras yang menimpa Rum, lokasi logis jatuhnya komet tersebut adalah daerah Rum yang berada di timur, misalnya wilayah timur Amerika. Yang saya duga lokasi jatuhnya adalah di segitiga Bermuda sebagai tempat kerajaan Dajjal yang mengacu pada teori Muhammad Isya Daud. Kitab Wahyu kepada Yohanes yang menjadi rujukan umat Kristen dalam masalah akhir zaman juga menyebutkan tanda jatuhnya bintang dari langit ke atas bumi yang menimbulkan asap atau dukhon dari jurang maut, di mana jurang maut itu adalah tempat keluarnya binatang atau Dajjal atau Antikris yang telah ada di masa Yohanes namun tidak ada dan akan muncul lagi. Ini sebenarnya mirip dengan ajaran Islam tentang keberadaan Dajjal yang sudah ada sejak dulu dan baru muncul setelah lokasi keberadaannya dihantam komet yang menimbulkan asap atau dukhon dan dia akan keluar karena kemarahannya ini. Bedanya berbagai riwayat dari asar dan hadis Nabi ini memberikan penjelasan yang lebih banyak, termasuk lokasi jatuhnya bintang berekor, bangsa yang terkait dengan petaka bintang berekor tersebut, yakni Rum, dan juga berbagai kejadian yang terjadi sebelumnya. Secara singkat, dua lelaki yang namanya satu adalah dua khalifah di akhir zaman, yakni dua Al-Mahdi yang namanya adalah Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Kemudian lelaki dari Khurasan yang muncul sebelum keduanya, yang dia muncul dengan membunuh seorang bernama Abdullah, kemungkinan besar adalah Suhaib bin Soleh yang memang disebutkan muncul mengawali kedatangan Al-Mahdi. Abdullah sendiri dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai nama As-Sufyani. Yang menarik adalah peristiwa sebelumnya atau yang paling awal tentang penyebutan lokasi yang disebut Al-Jazirah dengan keberadaan seorang lelaki yang menumpahkan darah. Al-Jazirah adalah wilayah yang meliputi sebagian atas Sam termasuk kota Raqqa dan sebagian atas Irak. Konflik di Suriah dan Irak yang terjadi semenjak beberapa tahun lalu adalah penjelas bahwa lelaki penumpah darah itu berasal dari konflik tersebut. Entah lelaki itu sudah ada atau ada dan sudah mati atau belum muncul, konflik Suriah ini menjadi patokan bahwa kita sedang berada dalam masa-masa awal menjelang era Al-Mahdi yang didahului lelaki dari Khurasan dan As-Sufyani, yang akan disusul dengan terjadinya malhamah atau konflik dan peperangan antara Al-Mahdi dengan Rum, disusul jatuhnya bintang berekor yang mengawali tanda-tanda kiamat besar seperti dukhon dan lainnya. Wallahu a'lam bishawab.